Haleluya, shalom, salam sehat. Semoga kita sehat selalu, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan berbagi devotion dengan judul egois. Tentu judulnya jangan egois. Egois adalah sifat manusia. Egois ya manusiawi, kan manusia maunya untung. Tetapi ini negatif karena tidak memikirkan kepentingan orang lain. Coba saja pandang sekeliling, berapa banyak orang yang egois, parkir sembarangan, lampu merah diterabas, tidak mau antri, dan sebagainya. Egois itu mestinya sifat anak-anak. Apabila anak-anak diberi coklat, pasti dia tidak mau berbagi, ingin untuk dirinya sendiri. Itu anak-anak. Tetapi kita yang dewasa seharusnya menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk sendiri. Firman Tuhan memberitahu ini. Perhatikan dengan baik-baik. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Firman Tuhan mengajarkan agar kita bisa berbagi dan memberi agar terjadi keseimbangan. Lebih daripada itu, firman Tuhan juga menjelaskan, Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ambil contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus memperhatikan kepala penjara. Ketika Tuhan menolong secara ajaib Paulus dan Silas dengan goncangan gempa bumi hebat yang membuat kunci penjara terlepas, juga rantai pasungan pada Paulus dan Silas terputus. Kepala penjara ingin membunuh diri karena pasti hukuman berat akan ditimpakan oleh kaisar. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 33. Tetapi Rasul Paulus mencegah perbuatan kepala penjara karena Paulus memikirkan juga kepentingan kepala penjara dan keluarganya. Paulus tidak melarikan diri. Jangan tidak peduli pada kesulitan orang lain, sementara saudara melihat dan saudara mampu untuk menolong. Berbuat baik itu sama menabung untuk masa depan. Berbuat baik sama dengan menabung untuk masa depan. Apapun juga yang kau lakukan itu pasti akan berdampak buat engkau dan keturunanmu. Wow, jadi jelas berbuat baik itu menabung untuk saat ini dan hari depan. Amsal 11 ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Bukankah kita orang benar disebut jahat jika tidak mau menolong orang yang dalam kesulitan? Sebagai penutup, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan memperhatikan sikap kita yang taat di zaman ini dan memberkatinya terus sampai generasi kita berikutnya. Kita berdoa, Tuhan, tolong kami semua yang mendengarkan devotion pagi ini, biar kami tidak menjadi egois. Kami memang ingin untung, tetapi Tuhan selalu memberkati orang-orang percaya. Dan kami juga mau berbagi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan mampukan kami berbagi dengan orang yang dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, kondisi memang terus membaik, tetapi tetaplah waspada. Jangan lupa menggunakan
masker. Haleluya. Amin. God bless you.